Halo sob, balik lagi bersama gue di sini di channel Aib Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Haji Indra Permana. Saya mahasiswa Kornas angkatan 2018. Dalam video kali ini saya ingin membahas materi mengenai bagaimana cara menjadi pelatih yang baik. Tujuan saya membuat video kali ini untuk menyelesaikan tugas sebagai nilai ulangan akhir semester saya dan ingin sharing ilmu yang saya dapatkan selama di perkuliahan psikologi di semester ini. Oke, langsung kita menuju pembahasan. Dalam melatih, kita dituntut untuk menjalani profesi kita sebagai pelatih dengan profesional, di mana orang-orang menganggap kita sebagai pelatih mengetahui dan memahami segala hal tentang melatih. Namun tugas utama seorang pelatih ialah membantu atlet untuk meningkatkan kemampuannya dan mencapai prestasinya setinggi mungkin. Terdapat tipe-tipe dan kepribadian yang dimiliki oleh pelatih. Yang pertama, tipe authoritarian atau pelatih yang otoriter. Ciri-cirinya bersifat memerintah dan memaksa. Apapun yang dikatakan oleh pelatih itu harus diikuti dan dilakukan oleh atletnya. Yang kedua, nice guy atau pelatih yang baik hati. Ciri-cirinya senang memberi pujian kepada atlet-atletnya dan mudah memberi toleransi kepada atletnya pula. Yang ketiga, intense atau driven coach atau coach pemacu. Terdapat dua konteks dalam tipe pelatih yang ini. Yang pertama, positifnya, yang kedua negatifnya. Yang pertama itu positifnya sering memberi motivasi kepada semua atlet binaannya. Terus tipe yang keduanya negatifnya suka berteriak dan menyerang wasit saat pertandingan dan suka mendramatisir suasana. Yang keempat yaitu pelatih yang memiliki tipe easygoing atau santai. Saking santainya, pelatih ini tidak serius dalam menangani tim, tidak bisa menggugah semangat atlet, tidak pernah membuat jadwal secara rinci. Yang terakhir, business slave atau yang mempunyai tipikal bisnis. Ciri-cirinya tim terorganisasi dengan baik dan komunikasi sama atlet atau manajer dengan atlet atau pelatih dengan atlet itu berjalan dengan baik. Bagaimana kita ingin menjadi pelatih yang baik? Bila kita ingin menjadi pelatih yang baik, kita harus memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pelatih. Terdapat 7 sifat yang saya bahas ini, 7 sifatnya saja. Mungkin ada lebih. Yang pertama itu pelatih harus memiliki kepercayaan diri. Ketika berada di depan para atletnya, menyampaikan materi ataupun memberikan evaluasi pada atletnya, pelatih harus percaya diri agar atletnya itu juga yakin apa yang kita katakan. Yang kedua, memiliki jiwa pemimpin dan tegas, serta dapat memberikan motivasi kepada atlet. Seorang pelatih harus dapat memimpin dan tegas pada atletnya saat latihan maupun di luar latihan. Jika seorang pelatih dapat memimpin atletnya, apapun yang disuruh dan diucapkan oleh pelatihnya akan diikuti
oleh pelatih, oleh atlet binaannya. Pelatih juga harus dapat memberikan motivasi pada atlet-atletnya sehabis latihan maupun saat atlet itu kurang baik performanya agar bisa lebih semangat lagi untuk berlatih. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan saat melatih. Seorang pelatih harus memiliki pengetahuan dalam melatih maupun pengetahuan tentang cabang olahraganya terlebih dahulu. Seorang pelatih juga harus memiliki keterampilan dalam melatih karena melatih adalah seni, bukan hanya sekedar meniup peluit dan menyuruh-nyuruh anak-anak atau atlet binaannya berlatih sendiri tanpa pengontrolan oleh pelatih tersebut. Yang keempat adalah bersikap sportif. Bila ada seorang atlet andalan dan satu orang atlet bukan andalan bertarung untuk memperebutkan satu kursi kosong dalam tim inti, dengan catatan yang menang itu akan masuk tim inti dan kedua atlet itu bertarung dimenangkan oleh atlet yang bukan andalan. Pelatih malah memilih atlet andalannya yang kalah masuk menjadi tim. Itu bukan pelatih yang sportif. Pelatih yang sportif harus memilih atlet yang bukan andalannya itu yang memenangkan pertandingan masuk menjadi tim inti. Yang kelima, siap mental dan dapat menghargai. Pelatih harus siap mental dan dapat menghargai dari kritik, saran, cacian, makian, ocehan maupun serangan yang dilakukan oleh supporter atau pihak-pihak lain yang di luar tim. Yang keenam, berani berkorban. Pelatih harus rela berkorban uang, harta, waktu, tenaga, maupun nyawanya demi atlet dan timnya. Yang ketujuh, harus bebas dari perbuatan tercela dan berpikir positif. Pelatih tidak boleh melakukan hal yang tercela dan melanggar aturan atau undang-undang pada siapapun, terutama atletnya. Pelatih harus berpikir positif terhadap pencapaian yang ia targetkan pada atlet. Jadi, bila kita ingin menjadi seorang pelatih yang baik, maka kita harus memiliki 7 sifat yang sudah saya bahas tadi. Bila ada saran, kritik, atau masukan, atau tambahan yang ingin disampaikan, silakan komen di bawah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.